Saya jadi kebayangnya gini loh, ini kan kalau sesama jenis berarti main pedang-pedangan dong ya kan? Bukan pedang-pedangan Bang, kan ada lubang yang tidak seharusnya masuk gitu ya. Oh, iya. Hubungan yang posisi yang salah, saya sebut aja ya ini ya, hubungan posisi 69 contoh begitu kan, itu kan oral seks. Nah, itu bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat sehat semua. Jumpa lagi bersama kami dalam program yang terfavorit insya Allah. Apalagi kalau bukan Yuk Podcast, Yuk Mari Kita Sehat. Dan pada kali ini adalah tema yang sangat menarik karena tema ini berhubungan dengan kondisi real kita di dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi kalau bukan infeksi menular seksual. Nah, dan sahabat sehat semua, kali ini juga kembali saya ditemani oleh salah seorang dokter yang kembali hadir bersama kita, yaitu Dr. Wildan Priscilla. Sehat dok? Sehat. Alhamdulillah. Nah, dok, ini ngomong-ngomong tentang IMS ya, kalau disingkat ya, infeksi menular seksual. Ini sebenarnya ada apa sih? Seksual itu kan sesuatu yang basic ya, sesuatu yang biologis, manusiawi. Kenapa kok mesti ada penyakitnya menular pula ini? Bisa dijelaskan dok? Ya, kita harus tahu dulu definisi dari infeksi menular seksual ya. Jadi, infeksi yang disebabkan oleh seksual. Nah, kalau kita, memang tadi abang bilang basic, setiap manusia aksi melakukan hubungan seksual begitu ya. Tapi kalau yang basic itu diselewengkan, nah itu yang menjadi masalah. Menjadi masalah. Jadi itu yang harus kita bahas. Kenapa kok jadi masalah? Nah, jadi nanti kita bahas bareng-bareng ya. Oke. Nah, kalau bicara infeksi menular ya, berarti kan ini kan nggak mungkin ujuk-ujuk sendiri toh. Pasti mungkin berhubungan dengan pasangan ya kan. Ada pria atau wanita. Nah, kira-kira dok, ini apa yang menyebabkan? Kan nggak mungkin ya tadi tiba-tiba datang. Pasti kan ada perjalanannya nih. Berasal dari mana? Orang yang seperti apa yang bisa menimbulkan atau menghadirkan penyakit? Yang tentu penyebabnya mungkin banyak ya dok. Bisa dijelaskan? Oke, ya jadi memang faktornya banyak banget. Jadi ada yang hubungan yang tidak dengan pasangannya atau hubungan dengan sesama jenis, baik itu laki-laki maupun perempuan, itu yang sesama jenis ya. Itu bisa menimbulkan dan gampang banget malah menimbulkan infeksi menular seksual ini. Contoh, kita ambil contoh kasus ya. Tentang gonore. Nah, gonore ini banyak loh di masyarakat, tapi kan masyarakat nggak mau cerita, apalagi berobat, males dia, karena ya malu, aib kayak gitu. Nah, gonore ini ditularkan melalui pasangan yang tidak pasangan sesama jenis bisa, pasangan yang tidak sesama jenis atau berganti-ganti pasangan itu lebih banyak kasusnya. Jadi faktor dari menularnya itu banyak banget bang. Nah, itu yang coba kita bahas, karena orang yang di luar nih pasti malu lah kalau misalnya itu terungkap ya. Iya. Dan ini kita bisa ibaratkan ya, ini fenomena gunung es kayaknya. Betul. Dok. Mungkin yang kita tahu, bahkan mungkin yang terdata ada, tapi tidak sejumlah yang fakta di lapangan. Betul. Karena tadi itu malu mungkin ya dok ya. Itu penyebabnya apa aja sih dok? Penyebabnya itu banyak. Yang kalau misalnya ambil contoh gonore itu adalah bakteri. Nah, kalau pada laki-laki itu gejalanya keluar nanah dari kelaminnya gitu. Jadi rasanya nyeri terus gatel. Nah, itu yang biasa disebut pada masyarakat itu kencing nanah. Kalau orang tuh sering yang di masyarakat tuh bilang apa? Sipilis, itu apa itu? Sipilis beda lagi ya? Beda lagi. Sama, dia produknya sama nih. Ngeluarin nanah, tapi beda bakterinya. Yang satu disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae, yang satunya oleh sipilis begitu. Jadi beda. Nah, tinggal kami yang tenaga kesehatan yang mendiagnosis apa nih gitu sakitnya. Jadi mesti memang dilihat lagi ya dok ya. Betul. Jadi infeksi menular seksual ini banyak macamnya ya. Banyak macamnya. Dan mungkin penyebab juga berbeda-beda. Termasuk mungkin yang biasa kita sering dengar itu apa, HIV ya. Betul. Itu virus kan? Virus. Itu salah satu masuk juga dalam kategori IMS juga.
HIV itu sebenarnya ditularkan melalui hubungan seksual paling sering ya, paling sering melalui hubungan seksual, baik itu yang gonta-ganti pasangan, yang kita tidak tahu track record hubungan seksualitasnya. Terus yang sesama jenis, baik itu laki-laki sama laki-laki. Oh bisa itu? Oh bisa dong, itu malah tempatnya itu laki-laki. Saya masih belum paham nih, sesama jenis kok bisa tertular. Datangnya dari mana itu? Nah, contoh nih ya, orang yang satu, misalnya sebut saja dia A, gitu ya, berinisial A. Dia sudah menghidap HIV, tapi tidak bergejala. Nah, dia nggak tahu juga nih saya punya virus HIV, gitu. Terus dia punya perilaku seks yang menyimpang, homo, gitu ya, homo. Dan ternyata dia kepingin ya, namanya juga manusia, kepingin, dia cari tuh yang sesama juga, yang suka sama laki-laki juga. Nah, yang dilala yang pertama ini, yang kedua, sebut saja dia B gitu ya. Jadi A ini ketemu si B ini nggak tahu, atau dia baru pertama kali mencoba perilaku ini. Ketemu sama berhubungan, akhirnya yang si A akhirnya menulari si B. Ini sesama jenis loh ya? Sesama jenis loh ya, dan itu sangat banyak kasusnya. Banyak. Seperti itu. Walaupun saya kan pakai kondom, katanya begitu. Walaupun pakai kondom. Arpian pernah? Enggak, saya jadi kebayangnya gini loh. Ini kan kalau sesama jenis berarti main pedang-pedangan dong ya kan? Bukan pedang-pedangan Bang, kan ada lubang yang tidak seharusnya masuk gitu ya. Oh, iya. Jadi lewat situ. Nah, dari situ banyak sekali tempat penularan virus, apalagi virus ya. Ini saya tuh Dok punya pengalaman pribadi ini. Pribadi ini apa nih Bang? Pribadi banget ini. Waktu itu saya masih SMP, ingat banget. Ya namanya masih SMP itu kan agak-agak polos lah saya itu. Waktu sih suka saya tidur di masjid bersama teman-teman. Tuh bagian yang lain tuh gini, ada salah satu teman lah, nggak usah sebutkan namanya. Bukan teman sih, dia lebih senior jauh. Mungkin selisih umurnya sekitar 6-7 tahun lah. 6-7 tahun. Ya, tidur bareng gitu kan. Ini sebetulnya ini diceritainnya bukan berarti mau ngobrol aib ya, tapi ini bentuk pengalaman yang siapa tahu bisa di-share dengan teman-teman, bermanfaat. Saya tuh pernah ya menjadi mungkin tanda kutip korban ya, karena tiba-tiba saya tuh ditindis gitu. Dan saya waktu itu kenapa gue seperti ini, dan saya cukup lama memendam ini Dok ya. Nah dulu ini juga polos Bang ya dulu. Polos banget. Dulu masih polos. Iya. Dan saya belum ngerti istilah itu homo itu, belum ngerti saya. Dan saya juga untuk benar kata Dr. Wildan tadi, untuk menceritakan itu nggak berani sama orang tua apalagi. Iya. Termasuk itu juga ya. Itu salah satu coba-coba kan. Mungkin saja temannya Bang Burhan dulu atau yang tadi kita sebutkan itu punya rasa yang sama. Maksudnya rasa sama itu rasa sebagai korban juga sebelumnya. Akhirnya saya dulu korban. Coba saya juga mencari korban lagi gitu. Nah, itulah yang dinamakan predator. Nanti waktu dia sudah dewasa, itu dia lebih berbahaya sekali. Nah, kalau tidak diubah perilakunya. Mungkin ini temanya beda lagi ya. Beda lagi, itu beda lagi nanti. Tapi ingin kita berbicara, ini salah satu penyebabnya yang bisa menyebabkan IMS ya Dok ya. Nah, betul Dok, itu kan kalau menggunakan kondom, itu pasti dijamin aman gak kita nggak tertular penyakit seksual ini? Oke. Saya menganjurkannya dengan yang sebenarnya gini, kita harus luruskan juga ya. Kondom itu kan sebagai alat kontrasepsi, berarti digunakan oleh pasangan yang sah dengan pasangannya. Jadi pokoknya udah itu aja gitu, pasangannya nggak ada yang tukar-tukar lain. Tapi dari kondom ini itu bisa memproteksi minimal untuk mencegah penularan infeksi seksual. Tapi saya tidak menganjurkan untuk menggunakan untuk pergaulan bebas. Nah, ini disalahgunakan ya. Nanti disalahgunakan, berarti saya nggak hamil nanti. Nah, nggak bisa. Itu malah muncul faktor perilaku lain. Kalau misalnya kita salah menggunakan alat tersebut, nantilah kita bahas bagaimana cara
penggunaannya, bagaimana keadaan yang tepat dan sebagainya gitu. Tapi sekarang kita bahas IMS dulu. Tapi nggak boleh ya. Jadi dipakai untuk pergaulan bebas atau apalagi banyak nih sekarang kita masuk ke minimarket itu banyak. Ada dijual bebas memang. Sangat bebas gitu. Jadi saya tidak menganjurkan untuk digunakan untuk pergaulan bebas, apalagi yang sesama jenis gitu. Jadi jangan. Apa dong? Yang aman apa ya? Yang aman menikah. Betul itu. Iya, yang aman menikah. Ya. Betul, yang aman menikah. Tidak gonta-ganti pasangan, ya itu sudah jelas aman. Kita sudah tahu track record seksualnya. Nah, itu sudah aman lah, kita terhindar dari masalah infeksi menular seksual itu. Kalau iya itu kan rekomendasinya menikah. Tapi kalau belum siap juga ya tetap harus menahan diri ya, intinya mengendalikan diri. Bisa kok kita jadi jomblo sakinah. Ada istilah baru nih, Dok, jomblo sakinah. Jomblo sakinah ya. Ini Pak, kalau saya dulu waktu kerja di salah satu perusahaan itu, setiap ada perusahaan itu di ruang lingkup sekitarnya itu pasti banyak tempat lokalisasi. Nah itu menurut saya sih gimana ya? Karena itu bisa dibilang satu paket ya kan dengan tempat lokalisasi. Jadi mungkin penyebarannya banyak lewat situ kali Bang ya. Gimana Dok? Banyak lewat situ kan? Lokalisasi ya. Ya pastilah, kan namanya juga itu tempat pembuangan hasrat. Tapi sumbernya, tapi di situ sumbernya penyakit juga dari HIV, gonore, sifilis, terus kutil kelamin. Nah itu ya dari situ, dari loh iya. Harusnya memang itu ilegal kan? Tidak ada lokalisasi yang legal di Indonesia, semua ilegal. Nah itu ya maksudnya pidana sih kalau menurut saya. Nah Dok gini, ada yang saya masih belum paham nih. Itu kan penyebabnya bisa bakteri, virus, apalagi itu? Bakteri, virus, jamur ya. Nah pertama munculnya itu loh Dok. Maksudnya pertama muncul ke orangnya itu loh. Itu dari mana sih? Kan pasti ada yang kita pahami kan, kita sudah memang ketemu orang yang mengidapnya. Tapi untuk orang yang pertama kali dia terkontaminasi oleh virusnya, itu siapa sebenarnya? Ya, ini semua fenomena berantai. Jadi tidak bisa ucuk-ucuk saya timbul gonore nih gitu, nggak mungkin. Atau saya tiba-tiba sifilis, nggak mungkin. Itu fenomena berantai. Ada track record tadi hubungan seksualnya dengan sesama jenis atau beda jenis atau ya dengan beberapa pasangan dan sebagainya. Jadi itu sudah dari lama, itu beruntut lah seperti itu Bang. Jadi kalau itu kayak lingkaran setan ya? Iya. Jadi selagi dia masih berhubungan, selagi dia masih mencari orang untuk melakukan hubungan, contoh ya sesama jenis atau berganti-ganti pasangan, itu akan terus. Iya, ini ada lagi Dok gini. Ini kisah dari teman saya, ya sahabat saya sih, dia cerita ke saya. Dia tiba-tiba ada gejala seperti yang dokter sebutkan tadi, dia kencing itu bernanah, ya kan. Dia ngerasa dia nggak pernah melakukan hubungan selain kepada istrinya ya. Dan menurut dia sih, dia juga menanyakan hal yang sama kepada istrinya, katanya juga nggak pernah. Tapi kok tiba-tiba hadir gitu kan? Tiba-tiba dia terkena itu. Dan saya yakin itu termasuk kategori penyakit seksual ya, begitu. Nah, apakah ada tertularnya kemungkinan oleh yang di luar hubungan seksual? Mungkin nggak? Mungkin aja ya. Mungkin, tapi itu sangat sedikit risikonya. Maksudnya bukan risikonya ya, sangat sedikit dan sangat jarang terjadi gitu. Jadi bisa saja lewat apa itu? Lewat kebersihan atau kebersihan organ vital, organ intim itu bisa. Tapi yang banyak terjadi di masyarakat ya itu tadi faktor akibat pergaulan bebas. Ya. Kalau kayak kontak-kontak biasa misalnya seperti mohon maaf ya, misalnya ciuman gitu bisa nggak? Bisa, tapi bukan GO ya, bukan gonore ya. Kalau kayak ciuman, kayak hubungan yang posisi yang salah, saya sebut aja ya ini ya, hubungan posisi 69 contoh begitu kan, itu kan oral seks.
Nah, itu bisa tapi bukan GO. Bisa saja dia terkena herpes genitalis atau kutil kelamin, itu bisa dari situ. Berarti kita juga tidak bisa ya memvonis kalau orang terkena penyakit seksual menular kemudian memvonis bahwa dia itu negatif, nggak bisa juga kan? Karena juga boleh jadi. Atau mungkin kalau tertukar lewat darah misalkan, bisa nggak? Kalau darah ada beberapa penyakit yang bisa. Tadi HIV bisa lewat darah, hepatitis B bisa lewat darah. Tapi dari hubungan seksual itu tidak. Itu pasti lewat mukosa. Sedangkan di sekitar alat kelamin kita kan mukosa semua itu. Nah, itu dia masuknya lewat situ. Jadi kalau lewat darah beda penyakit. Karena beberapa penyakit nih yang banyak penyakit yang bisa tertular lewat darah atau cairan atau lewat hubungan seksual. Oh, gitu. Gimana? Arif, Pian ada ditanyakan? Jadi kalau misalkan lewat gigitan nyamuk mungkin nggak? Enggak dong. Siapa tahu nih ada orang kena IMS ya kan, digigit nyamuk terus nyamuknya gigit kita gitu. Enggak ya? Aman ya? Aman. Kalau gigitan nyamuk aman. Tapi ada juga yang bilang gini, pasien ya, mungkin pasien datang ke saya bilang, saya dapat ini dari kencing di WC umum atau menggunakan kloset di WC umum. Itu sebenarnya adalah nggak bisa ya, nggak bisa dipercaya itu kayak gitu. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Pasti dia malu untuk mengungkapkan. Tapi kalau saran saya, ungkapin aja kepada siapa lagi kalau bukan ke dokter misalnya gitu ya kita. Kalau di poli kayak di puskesmas kita, polinya sepi kok. Kalau misalnya butuh privacy, saya siap gitu untuk mencurahkan mau cerita tentang kehidupan seksualitasnya atau saya punya penyakit di alat kelamin dan sebagainya itu bebas, silakan konsultasikan saja. Nah, sekarang gitu. Kalau untuk proses penyembuhannya kira-kira lama nggak ya itu ya? Kalau proses penyembuhannya infeksi menular seksual nggak lama, paling seminggu, paling lama ya seminggu. Tapi kalau memang dia rajin dan jujur, nah itu dia. Kalau nggak jujur ya nggak bisa kita obati. Gitu. Tapi kalau udah sembuh terus jajan lagi, kumat lagi. Makanya jangan suka jajan. Iya dong, pasti kumat lagi kalau misalnya jajan lagi. Ya, itu proses perilakunya itu yang harus diubah. Gitu. Tapi ini yang pasti bisa dicegah ya. Pastilah, ini penyakit yang bisa dicegah, bisa banget. Diobatin juga bisa dok ya? Diobati bisa, dicegah bisa. Jadi bisa ya tuntas lah paripurna. Tinggal bagaimana perilaku kita lagi sebagai manusia. Nah, itu aja. Itu peluangnya sama ya, baik laki-laki maupun perempuan untuk terkena infeksi seksual menular ini sama? Sama. Dan sebenarnya lebih dirugikan adalah yang wanita ya daripada pria. Karena contoh pada gonore ya, kita ambil gonore. Gonore pada wanita itu tidak bergejala, Bang. Dia seperti keputihan aja. Dia seperti keputihan, tidak ada gatal, tidak ada nyeri. Tapi begitu dia hamil dan dia mengidap GO, bakterinya itu bisa masuk ke rahim dan mengganggu proses perkembangan dari bayi itu sendiri. Jadi lebih banyak buruknya di wanita. Dok, ini pembahasannya menarik banget ya. Tapi lagi-lagi memang kita harus dibatasi dengan waktu. Dan ini mungkin boleh jadi ya kita tambah di season-season selanjutnya. Siap. Nanti mungkin bisa di komen di ini ya Bang ya. Apa tema yang selanjutnya yang mau kita bahas gitu. Jadi sobat sehat semua, jika di antara sahabat semuanya sampai belepotan nih, ada hal-hal yang ingin dipertanyakan, kemudian itu juga boleh masukan, silakan tulis di komentar di bawah ini. Kemudian insya Allah di lain waktu, di lain kesempatan kita akan bahas sama-sama. Atau punya pertanyaan ya Bang? Pertanyaan yang berkaitan dengan tema ini, bahkan tema apa aja boleh sih untuk masukan misalkan. Ya ini kan memang sengaja diciptakan, dihadirkan untuk kita tempat edukasi ya. Iya, betul. Untuk pencerdasan kepada kita semua, khususnya di bidang-bidang kesehatan. Dok, terima kasih banyak. Sip. Sama-sama. Sampai jumpa di lain kesempatan dan sahabat saya semua, terus pantang stay di channel ini dalam program Yo Petcast. Yuk mari kita sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.